senang bertemu kembali dengan kalian hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, tidak terasa hari ini sudah minggu ketiga ya Kak ya. Advent kita jalani, sebentar lagi Natal. Kok Mas tahu Natalnya di rumah. Tidak mengurangi sukacita kita. Adik-adik, kami sangat berbahagia bertemu dengan kalian hari ini. Hari ini kita boleh beribadah bersama. Pasti tadi semua sudah pada siap-siap ya menunggu jamnya ibadah kita. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik persiapkan dulu segala sesuatunya. Alkitabnya, kolektenya, terutama ketertibannya. Jangan nanti udah mulai ibadah lari-lari lagi ke sana ke sini. Karena di rumah jadi suka-sukanya. Kita anggap kita sedang beribadah di dalam gereja. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita bersaat teduh. Kita serahkan ibadah kita ini agar Tuhan hadir di rumah setiap adik-adik. Siapapun kita menyaksikan ibadah seksi sekolah minggu KKPS Sambu Baru. Hari ini Minggu 13 Desember 2020. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Baik, kita akan memuji Tuhan. Tadi sebelum kita mulai ibadah ini ada lagu pembukanya kan? Kukuruyuk. Artinya pagi sudah datang, matahari sudah terbit. Artinya kita dari terbit matahari sampai terbenamnya kita memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Boleh tepuk tangan ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, memuji Tuhan itu bukan hanya waktu di pagi hari, tetapi juga sampai terbenam. Dan saat ini kita sedang memuji Tuhan. Tema kita hari ini adalah memuji Tuhan. Bagaimana sih kita bisa memuji Tuhan? Caranya undang Yesus hadir dalam hati kita. Roh Tuhan akan mengajari kita memuji Tuhan. Apa yang mau dipuji? Semua kebaikan dan kasih setia Tuhan. Nah, sebelum kita memulai kembali ibadah dengan votum, kita nyanyikan, mari masuk Tuhan, kami sudah siap. Sekalipun kami di rumah beribadah, hadirlah Engkau Tuhan di hati kami. Sehingga kami bisa memuji Engkau melalui pujian kami. Dan kami bisa menikmati ibadah ini. Kita nyanyikan, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku ya Yesus.
Sekarang kita mau masuk ke ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami tetap setia ya Tuhan, dan berkati ibadah kami ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik kami persilakan duduk kembali. Baik, tadi kita sudah nyanyikan, mari masuk, mari masuk. Berarti Yesus sudah masuk dalam hatinya, berarti ada sukacita. Ada sukacita? Ada. Kayaknya kurang semangat. Sekali lagi, ada sukacita? Ada. Oh, Kak Masta mau kasih games dulu nih. Ayo semua boleh bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Nah, nanti kalau Kak Masta bilang, ini kan temanya memuji Tuhan. Memuji Tuhan kan berarti harus happy kan, gembira. Nah, dan juga ada sukacita. Nah, kalau nanti Kak Masta bilang happy, kamu lompat ke kiri. Misalnya happy. Terus nanti kalau Kak Masta bilang sukacita, lompat ke kanan. Terus nanti kalau Kak Masta bilang memuji Tuhan, kamu putar badan dengan ucapkan yeay. Oke, kita mulai gamesnya ya. Nanti Kak Masta bisa ganti-ganti loh. Siap? Kata pertama, happy. Mantap. Happy. Ke kiri lagi. Jangan salah ya kakak. Kak Masta ini loh, kirain sukacita. Sukacita. Yes. Sukacita lagi. Wah. Memuji Tuhan. Yeay. Wah, sudah terasa gamesnya. Nah, lebih terasa lagi kalau kita nyanyikan, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Kita nyanyikan ya, masih boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan, oh sukacitaku. Kita mulai. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 sejak ku jumpa Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Benar adik-adik, kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan ada sukacita. Gak ada lagi yang cengeng, gak ada lagi yang malas, gak ada lagi yang marah-marah, cemberut, merengut, apa ya, merajuk. Kalau sudah ketemu dengan Yesus, kita semua akan sukacita. Sekali lagi, oh sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Kita nyanyikan. Setelah ini kita tita. Oh sukacitaku, pam pam
sukacitaku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, Padanya ku berserah. padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Ya, sekarang kita masuk ke titah. Hari ini titah kita yaitu titah papituhon. Titah papituhon itu ulang homarbakis. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia hukum Taurat yang ke-7. Apa bunyinya? Jangan berzina. Oke, terima kasih. Kita akan masih memuji Tuhan dari lagu Lingkupiku. Adik-adik, tadi Tita sudah dihafal. Tita itu adalah aturan yang memang harus kita ikuti. Karena dalam kehidupan kita, walaupun kamu masih anak-anak, kamu pasti banyak tantangan. Iya Kak Masta, banyak kali loh PR daring kami. Tiap hari kasih tugas, daring tugas. Nggak pernah ketemu sama temen, sama guru, bosan. Kita akan tetap dikuatkan oleh karena ada firman Tuhan yang akan mengajari kita dan akan memberikan ketenangan. Sayapnya Tuhan Yesus yang akan menaungi kita dan kuasanya akan memberikan damai sejahtera. Kita naikkan pujian ini. Setelah ini kita akan menghayat ayat hafalan kita ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang Tuhan, karena dalam Kristus bahkan menjalani masa pandemi ini sampai akhir tahun ini bersama Yesus, kami percaya dalam keselamatan. Adik-adik, biarlah segala sesuatu yang kita alami, biarlah Tuhan yang menaungi kita. Kita naikkan kembali, jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lingkupiku
tadi kan sudah dipersiapkan Alkitab. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Coba buka Alkitab kita Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Kakak yang baca duluan ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Filipi 4, 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Baik, singkat kali bah Filipi 4 ayat 4. Adik-adik, sekarang karena walaupun kita masih secara online, Kak Masta nanti mau tantang semua kelas yang sudah menghafal ayat hafalan ini, tandanya kalian sudah mengikuti ibadah ini. Kirim ya videonya untuk ayat hafalan kita khusus hari ini. Filipi 4 ayat 4 kirim di kelas masing-masing. Di kelas 1, 2A, 2B dan juga di kelas remaja. Tanda kalian sudah mengikuti ibadah ini. Kami tunggu ya sebagai kreativitas kalian hari ini. Ayat hafalan Filipi 4 ayat 4 dikembalikan lagi dengan video kepada kakak-kakak guru sekolah minggu di kelas masing-masing. Oke, kita masih memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapa ya yang nanti yang bawakan firman Tuhan? Aku sudah rindu sama kakak. Siapa yang nanti ya? Baik, kita nyanyikan pujian. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Aduh Kak Masta, itu lagunya kayaknya agak ada dangdut-dangdutnya dikit. Gak apa-apa, kita boleh bangkit berdiri yuk. Kita akan nyanyikan pujian ini, namanya memuji Tuhan. Kita puji Tuhan dengan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Nah, Kak Masta kasih games lagi nih di sini nih. Hari ini kita agak beda ya, biar lebih meriah. Kita sudah mau Natal loh, kita sudah mau mengakhiri tahun ini dengan keselamatan daripada Tuhan. Dan layak kita memuji Tuhan. Nanti kalau ada kata dengan gendang, kan gak ada gendang nih. Meja juga boleh, boleh dengan tangan memuji Tuhan. Contohnya ya, kalau nanti ada kata dengan gendang, kamu tepuk tangannya, prok 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 prok. Kita coba ya dengan gendang. Dengan gendang, prok prok prok. Ya, sekali lagi. Terus Kak Masta kecapi. Kak Vera sudah kasih contoh. Yes, gak usah harus beli kecapi, gak usah harus ambil gitar. Iya, bikin saja di pinggangnya. Dengan gendang kita coba ya. Dengan gendang, coba. Dengan gendang. Yes, ku puji, yes. Kita ulang dari atas. Yesus, kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Ayo siap-siap. Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang sekali lagi, yo. Dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
Adik-adik, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Karena Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau luar biasa. Engkau senantiasa menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji, memuliakan Engkau. Lewat lagu pujian kami telah menghafal titah, kami telah menghafalkan ayat hafalan kami. Dan kini kami rindu Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom adik-adik. Terima kasih hari ini firman Tuhan bagi kita terambil dari Perjanjian Baru, Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Panjang ya adik-adik. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Adik-adik, mari kita sama-sama mengikutinya. Mari kita sama-sama membacanya. Kita akan memulai. Judulnya Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuji Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulanglah kembali ke rumahnya. Tadi adik-adik tema kita adalah memuji Tuhan. Di sini kakak ada gambar. Sebelum kita bercerita, kakak akan menunjukkan gambar kepada kita. Ini ada gambar. Siapa kira-kira adik-adik? Ini adalah gambar Maria yang bertemu dengan Elisabet. Ini Maria dan ini saudaranya. Adik-adik, tadi dikatakan memuji Tuhan. Kata Maria, lalu kata Maria, jiwaku memuji Tuhan. Kenapa? Kenapa Maria mengatakan itu? Karena sebelumnya, sebelum ayat ini, sebelum sampai ke perikop kita ini, maka Maria itu sudah kedatangan seorang
malaikat. Seorang malaikat datang kepada Maria. Jadi adik-adik, karena sukacitanya, karena begitu sukacitanya Maria, sehingga Maria mengatakan jiwaku memuji Tuhan. Jadi adik-adik, kalau tadi di lagu kita sudah dikatakan, oh sukacitaku, sukacita. Jadi sukacita itu dengan sepenuh jiwa. Jiwaku memuji Tuhan. Kalau kakak sekarang bertanya kepada adik-adik, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Bagaimana adik-adik? Kita hari ini memuji Tuhan. Kita saat ini memuji Tuhan. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Ada yang mengatakan seperti ini jawabannya. Apa ini adik-adik? Beribadah di gereja. Ini gambar. Seperti inilah kita sebelum masa pandemi. Kita datang ke gereja, kita ketawa, kita ceria, kita sukacita. Tetapi walaupun saat ini kita tidak bisa seperti sekarang ini, itu tidak mengurangi sukacita kita. Jadi kita memuji Tuhan itu bisa dengan datang ke gereja, bisa dengan beribadah. Ini ada lagi adik-adik. Nah, ini memuji Tuhan. Memuji Tuhan dengan bernyanyi. Bernyanyi bersama, bersukacita. Jadi memuji Tuhan dengan, kalau kita lagu kita ada, memuji Tuhan dengan mulut, memuji Tuhan dengan tangan, memuji Tuhan dengan seluruh anggota tubuh. Kalau kita memuji Tuhan dengan nyanyian, maka kita memuji Tuhan melalui mulut kita. Kalau kita memuji Tuhan dengan tepuk tangan, maka kita memuji Tuhan dengan tangan kita. Ada lagi adik-adik. Kira-kira siapa ya? Apa yang dipegang? Kalau Kak Asmasta tadi bilang, dengan kecapi. Inilah dia dengan kecapi. Siapakah dengan kecapi memuji Tuhan? Ya pasti tahu. Ini adalah Daud. Jadi memuji Tuhan dengan alat musik. Memuji Tuhan dengan berbagai-bagai alat musik. Ini Raja Daud memuji Tuhan dengan alat musiknya, dengan kecapinya. Nah adik-adik, aku gak ada alat musik Kak. Aku gak bisa memuji Tuhan. Bisa. Bisa akapela, bisa dengan jentik jari, bisa dengan tepuk tangan, bisa dengan hentak kaki. Yang jelas adik-adik, kita bisa memuji Tuhan dengan cara kita sendiri. Yang jelas kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Karena ada Tuhan di dalam kita. Ada Yesus bersama kita, ada Roh Kudus bersama kita. Jadi Maria mengatakan, jiwaku memuji Tuhan. Sama seperti ayat hafalan kita. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Nah adik-adik, ada yang gak bersukacita pagi ini? Ada tadi pagi yang merengut, merajuk sebelum ibadah? Sebelum sampai di depan laptopnya atau di depan komputer atau di depan HP-nya? Ada enggak ya? Ada enggak? Ada? Enggak ada ya. Semuanya sukacita. Sudah menunggu kita beribadah pada hari ini. Jadi adik-adik, Maria itu dipilih Tuhan oleh karena kerendahan hati. Tuhan melihat kerendahannya katanya tadi. Ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Nah kerendahan. Jadi adik-adik, Tuhan memilih memakai siapa-siapa saja. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita luar biasa. Sehingga Tuhan memilih. Tapi Tuhan melihat hati.
melihat kedalaman hati kita. Jadi Tuhan menginginkan kita rendah hati. Di sini dikatakan tadi, ia memperhatikan kuasanya. Dengan perbuatan tangannya ia mencerai-beraikan orang yang congkak. Nah, masih ingat Raja Herodes? Ya kan adik-adik, kalau kita ikuti drama kita pada Natal-Natal sebelumnya, maka ada Raja Herodes, raja yang bilang, nanti kalau kalian pergi, orang Majus pergi ke sana, kalian datang sama saya supaya saya menyembah dia. Itu orang yang berkuasa, orang yang ingin menggagalkan keinginan Tuhan. Dia ingin menyembah, padahal sebenarnya bukan. Jadi adik-adik, kita memuji Tuhan itu dengan sepenuh hati dan dengan jiwa. Seperti Maria tadi, jiwaku memuji Tuhan. Jiwa memuji Tuhan. Jangan adik-adik kita bilang, aku memuji Tuhan. Tetapi mulutnya masih berkata bohong. Mulutnya masih cakap kotor. Padahal dia memuji Tuhan. Katanya aku memuji Tuhan, aku bermain memuji Tuhan. Tapi mulutnya masih suka berkata yang tidak baik. Nah, makanya ada lagu kita, hati-hati gunakan mulut. Jadi mulut memuji Tuhan, tangan memuji Tuhan, hati memuji Tuhan, tubuh memuji Tuhan. Makanya kalau adik-adik, kalau kita bernyanyi, ayo berdiri adik-adik. Kata kakak-kakak guru sekolah, berdiri. Ayo bergerak, bergerak. Supaya kita memuji dengan sepenuh hati dan jiwa. Jadi benar-benar suka cita. Benar-benar suka cita. Benar-benar apa yang kita rasakan itu benar-benar keluar. Keluar dari dalam hati kita. Bahwa kita sedang bersuka cita. Sama seperti Maria. Begitu senang, begitu bersuka cita dia. Begitu dia mendengar bahwa dia akan memperoleh anugerah dari Tuhan. Maka dia langsung bersuka cita. Hatiku memuji Tuhan. Hatiku bersuka cita. Adik-adik, banyak orang sombong, banyak orang kaya, banyak orang hebat. Tetapi Tuhan tidak memilih salah satu perempuan di antara orang-orang hebat. Banyak, zaman dulu juga banyak, ada ratu, ada putri raja, ada anak-anak di kerajaan. Kenapa Tuhan tidak memilih itu? Nah, karena tadi Tuhan melihat kerendahan hati. Tuhan melihat kerendahan hati. Jadi Tuhan bukan melihat, oh ganteng, tampan, cantik, kaya, hebat, berkuasa. Tidak. Tapi Tuhan melihat hati. Makanya seperti nyanyian kita tuh. Hatiku penuh sukacita karena Tuhan diam di dalam aku. Jadi hatiku penuh bersukacita karena Tuhan diam di dalam hatiku. Adik-adik, kita juga bisa memuji Tuhan dengan tarian. Nah, kita sering menari. Hari ini, tahun ini kita tidak bisa menari di gereja. Pada saat kita nanti memperingati hari Natal. Tidak bisa lagi kita seperti ini menari. Tetapi adik-adik, semoga pandemi ini cepat berlalu. Sehingga tahun depan kita bisa menari. Dan jangan merasa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini sudah minggu Advent. Advent keberapa adik-adik? Kak Masta tadi sudah bilang, ketiga. Minggu Advent ketiga. Berarti kita menunggu, menantikan. Adik-adik mungkin sudah di rumah, sudah memutar lagu-lagu Natal. Sudah menyetel lagu-lagu Natal. Nah, pada saat kamu membunyikan, menghidupkan lagu-lagu Natal itu, maka akan ada sukacita. Maka kamu boleh bergerak, silakan saja. Kamu akan bergerak, kamu merasa sukacita. Kalau kita bernyanyi, maka kita ikut bergerak ke kiri, ke kanan. Kita bisa melompat, silakan saja adik-adik. Kita memuji Tuhan. Jadi adik-adik, jangan merasa kecil hati walaupun tahun ini kita tidak lompat-lompat,
tidak bisa di gereja lagi, tidak bisa menari, tidak bisa dilihat orang tua kita menari. Ya tidak apa-apa. Ada saatnya nanti kita bisa akan kembali seperti itu. Dengan apa lagi kita memuji Tuhan? Nah ini dengan apa kira-kira ini? Nah, membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Adik-adik, ini lagi ada gambar. Nah, ini adik-adik kita sekolah minggu kayak kelas 1 ya. Kelas 1, mereka sedang berdoa. Berdoa, membaca Alkitab. Itu cara kita memuji Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya. Tadi pagi bangun tidur, apa sudah berdoa sebelum kita mulai ibadah ini? Oh pasti sudah ya. Ya sudah berdoa, sudah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bertemu lagi di hari Minggu, di Minggu Advent yang ketiga. Jadi adik-adik banyak cara memuji Tuhan, banyak cara memuji Tuhan. Apa tadi adik-adik? Bernyanyi, membaca Alkitab, berdoa, menari, memainkan alat musik. Nah adik-adik kalau orang menari ada nggak merengut? Kalau orang main musik senang nggak adik-adik? Sukacita nggak? Sukacita. Kalau orang misalnya ikut KOR, seperti kita misalnya, KOR kelas 1, digabung anak remaja semua digabung. Maka kita senang gak adik-adik? Senang. Nah jadi sukacita memuji Tuhan. Ya adik-adik kita selalu bersukacita memuji Tuhan. Adik-adik yang hari ini masih tadi pagi merengek-rengek, masih dipujuk-pujuk, masih malas-malasan, masih mau, tidak mau, masih peluk-peluk bantal guling tadi pagi. Nah, mulai hari ini boleh. Begitu kita bersukacitanya, maka kita pun hati kita ikut bergembira. Kita pun muka kita berseri-seri. Coba kita berikan senyum kepada kiri kanan kita. Coba adik-adik kasih senyumnya. Sukacita. Oke, jadi adik-adik memuji Tuhan dengan sukacita. Sama seperti Maria. Maria yang memuji Tuhan. Jiwaku memuji Tuhan. Jadi adik-adik Tuhan meminta kita pada hari ini. Bila kita memuji Dia maka dengan sepenuh jiwa. Bukan dengan hanya bilang aku memuji Tuhan Kak. Aku sudah berdoa Kak. Aku sudah begini Kak. Tetapi nanti bila disuruh mama, bila disuruh bapak, bisa disuruh kakak, masih bilang, ah malas lah, aku aja, enggak lah. Nah memuji Tuhan itu juga bisa dengan perbuatan pekerjaan kita sehari-hari, dengan semua aktivitas kita sehari-hari. Jadi dengan seluruh aktivitas kita, jika kita sudah membuat orang lain sukacita, maka kita sudah memuji Tuhan. Apabila kita sudah membuat orang lain senang, orang lain tersenyum, orang lain tertawa, orang lain bahagia, maka kita sudah memuji Tuhan. Nah, itulah gambarannya. Jadi kalau kita sudah menyenangkan orang, kehadiran kita sudah menyenangkan orang, kedatangan kita sudah menyenangkan orang, maka kita sudah mengajak orang ikut memuji Tuhan dengan kehadiran kita. Jadi adik-adik jangan lagi bermalas-malasan, jangan lagi bilang tidak mau, jangan bilang lagi aku saja. Tapi lakukan apa yang bisa kamu lakukan,
kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, karena orang tua siapapun itu tidak pernah menuntut kita melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Pasti yang disuruh itu adalah kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Jadi lakukan dengan sukacita. Kalau kita melakukan sesuatu dengan sukacita, maka hasilnya akan lebih baik. Sama seperti kita menyapu rumah adik-adik. Bilang mama, dek sapukan dulu rumah. Iya, tapi nyapunya dengan di sini kayak ada mengganjal. Apa itu? Kesal, marah. Maka hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan. Tetapi kalau kamu melakukan dengan sukacita, dengan penuh rasa senang, disuruh senang, melakukannya senang, maka hasilnya akan lebih baik. Maka kamu akan merasakan sukacita yang luar biasa. Tapi kalau kamu melakukannya dengan kesal, dengan marah, dengan merengut, atau menghantak-hantakkan kaki. Karena banyak seperti itu disuruh mama. Ah gak mau. Oh masih banyak begitu. Enggak. Aku aja, dia juga. Nah, mana memuji Tuhannya? Mana sukacitanya? Nah kalau disuruh, oke ma, oke pa, oke bang. Boleh adik-adik? Oke mantap. Jadi kalau kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan penuh rasa senang, maka kita akan bersukacita. Maka hati kita akan merasakan suatu kepuasan yang luar biasa. Jadi adik-adik, marilah kita melakukan setiap apapun yang kita lakukan dengan penuh sukacita. Dengan penuh sukacita, sehingga kita menyatakan hatiku memuji Tuhan. Tidak hanya di dalam ibadah, tidak hanya di dalam kebaktian, tapi kita memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik di dalam kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari, baik dalam kita mengerjakan tugas-tugas kita. Adik-adik sedang ujian kan? Adik-adik sedang ujian semester. Nah, adik-adik sebentar lagi sudah selesai ujian semester. Maka kalau dilakukan selama ini belajarnya dengan senang, dengan sukacita, dengan perasaan, rasa bertanggung jawab, maka hasilnya akan memberikan sukacita. Mudah-mudahan apa yang kamu kerjakan selama beberapa hari ini di dalam ujianmu akan menyatakan jiwaku memuji Tuhan karena hasilnya luar biasa. Hasilnya good and good. Ya adik-adik, jadi adik-adik memuji Tuhan itu tidak hanya di dalam ibadah. Tidak hanya di dalam ibadah, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Biarlah yang bernapas. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Nah, kita masih diberi napas. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan selalu. Sama seperti lagu kita. Memuji Tuhan selalu. Dan bersukacita senantiasa. Karena kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Baik adik-adik, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang luar biasa. Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan Allah, kadang Tuhan kami tidak seperti Maria. Di mana Maria menyatakan jiwaku memuji Tuhan. Tapi kami kadang Tuhan dengan mulut kami, dengan tangan kami tidak memuji Tuhan. Bahkan dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami, kadang kami sudah tidak memuji Tuhan.
Bapa yang baik di dalam sorga, ajarlah kami Tuhan, agar kami senantiasa boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau dengan penuh sukacita. Hadirlah Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap kehidupan kami. Hadirlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami serahkan adik-adik sekolah minggu di dalam masa-masa ujiannya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tetap semangat dalam melakukan setiap ujiannya. Biarlah mereka Tuhan tetap menyerahkan kehidupan mereka di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Siti. Memuji Tuhan selalu, banyak dengan cara apapun bisa. Yang penting hatinya memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelum berdoa syafaat, kita akan bernyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya, kamu pernah nggak mengukur, langit itu setinggi apa ya? Kalau mungkin langit-langit rumah kita bisa 3 meter, 4 meter. Tapi langit, kamu bisa nggak mengukurnya? Tidak kan? Tapi justru kasih Yesus lebih tinggi lagi dari itu. Terus dalam lautan, bisa kita ukur berapa kedalamannya. Tapi kasih Yesus lebih dalam lagi. Siapa yang sudah pernah lihat pelangi? Bagus banget kan? Pelangi itu banyak warna-warni. Lebih indah lagi kasih Yesus. Luar biasa bukan? Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami dari kami tidur malam hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami juga berterima kasih karena firman yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan melalui kakak guru sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang kami dengarkan ini tetap tertanam di dalam hati kami dan menjadi pertolongan kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi mereka. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berkati setiap pekerjaannya,
Berkati setiap kegiatan yang dilakukannya Tuhan. Kiranya menjadi sukacita agar kami anak-anaknya senantiasa menerima bimbingan dari orang tua kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun sampai pada saat ini Tuhan, yaitu Marcelino Lingga, Michelle Saragi, Jonathan Purba, Jonathan Nail Purba, dan Hana Purba Tuhan. Terima kasih Tuhan buat umur yang Kau tambahkan 1 tahun Tuhan. Terima kasih kiranya umur yang bertambah Tuhan supaya menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Kiranya pendidikan mereka Tuhan tetap berjalan dengan baik Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat negara kami Tuhan. Negara kami pada saat ini mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Pulihkanlah negara kami dari COVID-19 Tuhan agar kami dapat melakukan kegiatan kami secara normal kembali Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau mengumpulkan persembahan. Wah, Kak Masta ini kayaknya kurang puas ini melayani, nggak mau pulang. Karena apa? Persembahan, berarti sudah mau pulang ini. Baik ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, seperti biasa, angkat persembahannya. Sudah? Oke. Sama-sama kita ucapkan huberedon, hubani harajan bata. 1, 2, 3 ya. Huberedon, hubani harajauni naibata. Kita akan kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu pujian. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberikan segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami asetorang ganup.
seng boi dalanon nami, salakah ngatursa, dop ham hasoman nami, torang age huja. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Silakan duduk, kakak akan menyampaikan pengumuman bagi kita. Hari Sabtu kami mengundang adik-adik semua, orang tua kita, opung kita, semua keluarga kita untuk mengikuti ibadah Natal sekolah minggu. Sekali lagi, hari Sabtu tanggal 19 Desember jam 7 malam atau jam 19 WIB. Jadi jangan lupa adik-adik, dari hari ini jangan lagi pergi pada tanggal 19. Jadi kalau ada acara lain, oh enggak kami ada Natal. Ya adik-adik, jadi diundang semuanya, orang tua, adik-adik, opung, bau, tulang, makela, namboru, semua diundang.